Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Allah. Bersua kembali kita pada hari ini pada Artos edisi Kamis 18 November 2021. Kita rindu senantiasa disapa dan bergaul dengan sabda Allah. Mari siapkan hati kita, waktu kita, dan mari duduk di sekitar sabda Tuhan. Mari berdoa. Kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah, yang kami sapa Bapa dalam Yesus Halis, kami naikkan syukur pujian, mensyukuri penyertaan pimpin dan tuntunanmu, memuji Engkau, kan hanya Engkau yang layak dipuja dan disembah. Kami rindu disapa oleh sabda Allah. Bersabdalah karena kami semua telah sedia mendengarkan sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini Daniel pasal 8 ayat yang ke-15 sampai 27. Daniel pasal 8 ayat 15 sampai 27, firman Tuhan, sebab aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya. Maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup ke tanah, tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, ku beritahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul 4 buah. Berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan berakhir kerajaan mereka apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama kasih, satu masalah yang dihadapi orang Yahudi di pembuangan Babel dan Persia adalah bagaimana tetap setia kepada Allah di tengah-tengah bangsa lain yang menyembah berhala. Apakah ini mungkin? Dua kisah yang dicatat oleh Daniel memberikan jawaban ya pada pertanyaan ini. Kitab Daniel menjadi inspirasi bagi orang percaya pada masa kini. Dalam dunia yang kritis dan tidak percaya ini, kita dapat tetap yakin atas kehadiran dan perlindungan Allah jika kita tetap setia kepadanya. Perikop bacaan kita berbicara masalah menafsirkan penglihatan. Menafsirkan penglihatan. Di kalangan Kristen saat ini banyak orang mengaku bahwa dirinya memperoleh penglihatan dari Allah. Penglihatan ini ditafsirkan kemudian dipublikasikan kepada jemaat. Sebenarnya itukah?
Hal ini sungguh berbeda dengan pengalaman Daniel yang semula sama sekali tidak mengerti makna penglihatan yang Allah berikan. Namun setelah malaikat Tuhan berkata-kata menjelaskan pengertiannya, barulah ia mengerti bahwa penglihatan yang ia alami menggambarkan hal-hal apa yang akan terjadi di masa mendatang berkenan dengan Israel. Israel berulang-ulang akan mengalami kesulitan, bukan hanya berkaitan dengan situasi internasional, tapi juga kehidupan internnya. Dengan kata lain, pemerintahan politik Israel akan dipengaruhi bukan saja oleh kekuatan dari luar, tapi kehidupan ibadah mereka juga akan dikotori oleh seorang penguasa yang sangat jahat. Menurut fakta sejarah, penguasa yang jahat itu adalah Antiochus IV. Dengan penampilan fisiknya, raja ini telah berhasil menipu Israel. Menafsirkan Saman. Situasi Daniel yang mengalami kesulitan menafsirkan makna penglihatannya bukanlah patokan bagi banyak orang. Dengan ilmu yang mereka miliki, para teolog, ilmuwan, tokoh-tokoh dunia, dan guru-guru agama mengklaim bahwa dirinya mampu menafsirkan Saman menurut berita Alkitab. Benar tidaknya penafsiran itu tergantung dari kebenaran firman Tuhan dan fakta sejarah yang mengikutinya. Memang setiap orang punya hak menafsirkan keadaan Saman, tetapi kebenarannya ada pada Allah. Upaya orang yang mencoba menafsirkan Saman tanpa dibukakan oleh Allah dalam firman-Nya, Alkitab berjawaban bagi orang yang mencari jawaban makna kekal untuk masa depan hidupnya. Pahami dan hayati firman dengan pertolongan Roh Kudus. Percayalah masa depan sepenuhnya ke tangan Allah. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, Tuhan Yesus, mari dalam doa ini kita mengatakan, ya Tuhan Yesus, berikanlah hikmat-Mu kepadaku, agar peka terhadap perubahan zaman dan tetap setia berpegang pada kebenaran firman-Mu. Itulah doa harapan kita. Roh Kudus kiranya membimbing dan menuntun serta kita diberkati oleh kuasa Yesus Kristus. Terpujilah Allah kekal selamanya. Amin. Mari Bapak Ibu berdoa. Di tengah perkembangan yang ada, baik perkembangan fisik dunia maupun perkembangan pemahaman keimanan teologi, masing-masing dengan keyakinannya. Karena itu kami mohon Allah Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami sekalian untuk menelisik mana pemahaman, mana tafsiran yang Allah perkenankan. Namun kami sadari bahwa sumbernya adalah kitab suci Alkitab. Kemampuan dan hikmat daripada mulai yang akan menuntun, membantu kami, mengarahkan kami, sehingga penafsiran itu benar-benar menurut kehendak Allah sendiri. Fluktuasi kehidupan, dinamika kehidupan, baik di tengah persekutuan dalam gereja, di tengah persekutuan, di tengah keluarga, di tengah kerukunan, di tengah masyarakat bangsa ini, begitu dinamis. Karena itu kami mohon pendampingan Allah Roh Kudus, tuntunannya, sehingga kami tidak terombang-ambingkan ke sana kemari, tetapi tetap yakin bahwa Allah lah dalam Tuhan Yesus akan berikan terbaik. Kami mendoakan setiap umat-Mu dalam menentukan keyakinan mereka, keimanan mereka, kepercayaan mereka dalam dunia yang begitu berkembang pesat ini. Kuatkan, teguhkan setiap umat-Mu sehingga tetap kokoh kepada apa kata firman Allah sendiri, sehingga tidak terombang-ambingkan oleh pemahaman situasional dan sifatnya temporer. Ini doa kami, pengharapan kami, syukur kami, dengarkan oleh Allah, karena semua kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, Artos, Kamis 18 November 2021, Daniel pasal 8
ayat 15 sampai 7 dengan topik tema menafsirkan penglihatan. Selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan beserta kita. Amin.